Dugaan keterlibatan pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat Ahmad Zain An-Najah dan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Farid Oqbah dalam jaringan Jamaah Islamiyah menimbulkan berbagai reaksi. Keduanya beserta satu orang lainnya, Anung Al-Ahmad, kini sudah menyandang status tersangka. Betulkah aksi terorisme sudah masuk ke berbagai lini, termasuk ke partai dan organisasi keagamaan seperti MUI? Kita akan berbincang dengan mantan penyidik Satgas Anti Teror Polri Beni Mamoto dan kuasa hukum Farid Oqbah Ismar Syafruddin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Malam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ismar. Pak Ismar juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Dakwah Republik Indonesia. Pak Ismar, banyak tuduhan kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap klien Anda. Bagaimana menjawab ini? Betulkah memang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dan Pak Farid juga disebut-sebut sebagai Dewan Syuro JI? Iya, sebelum kita berbicara ke sana, mungkin kita harus bicara tentang prosedural. Ya. Oke. Dari mana pihak kepolisian menyatakan dia punya bukti-bukti, ya, karena sudah berdasarkan katanya keterangan-keterangan dari tersangka, ya. Tapi tersangka ini saya belum pernah dampingi sebagai salah satu kuasa hukum. Kan beliau kan harus didampingi kalau dilakukan BAP, itu kan udah hak asasi manusia, ya. Jangan mendampingi beliau, berbicara atau tahu saja tempatnya di mana, nggak tahu. Ya. Inilah yang menjadi masalah besar buat kita. Jadi apa-apa yang disampaikan beliau, bagaimana kita bisa percaya bukti-bukti saksi apa segala kalau apa yang disampaikan itu tidak prosedural, karena seharusnya kalau memang ini kan katanya mau transparansi, ya, walaupun undang-undang terorisme banyak hal-hal yang memang diberikan kelebihan, ya, yang memang kalau saya abuse of power itu ini memanfaatkan hal-hal yang malah merugikan masyarakat sendiri gitu, ya. Baik. Tapi kan KUHP itu tetap diberlakukan. Hukum acara itu prosedural itu semuanya ini dan tidak melanggar aturan hak asasi manusia. Nah, berarti itu pertama. komunikasi terakhir kapan Pak Ismar? Sebelum akhirnya Pak Farid ditangkap tim Densus 88 anti teror? Gimana? Komunikasi terakhir dengan Pak Farid kapan berarti Pak Ismar? Beliau waktu bersama tim Parmusi, ya, kayaknya kalau nggak salah beliau ke Kendari, ya, untuk meresmikan 3 pesantren tahfiz di sana, itu bersama Parmusi yang sering diundang oleh Bapak Presiden Jokowi, ya, bersama beliau sebagai penasehat. Kalau untuk beliau banyak sekali memang jabatan-jabatan beliau di organisasi maupun di yayasan, karena memang beliau adalah seorang ulama yang berilmu yang memang disegani, ya, dan orang-orang yang ini beliau itu bahkan apabila mau bikin yayasan atau mau bikin ormas itu kebanyakan meminta beliau pendapat beliau atau bahkan meminta beliau untuk menjadi seorang penasehat di yayasannya. Jadi beliau ini terus kalau kita berbicara lagi tentang partai ini yang sangat menyakitkan buat kita semua, dan ini bisa sudah ada justice bahwa partai ini dibuat khusus untuk menjaring JI, ya, anggota-anggota JI. Ini adalah fitnah yang sangat tinggi yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Ini hoax, fitnah, ya. Okay. Saya harus menyampaikan prosedural proses pada saat partai dakwah ini didirikan. Itu partai dakwah didirikan ini Separi tidak terlibat sebagai pendiri. Pertama, kedua, partai Islam dakwah ini didirikan oleh ulama lain, ya, ulama-ulama di luar beliau itu berinisiasi bahwa Islam harus punya partai sendiri. Makanya betul ada namanya PPPI. Ya, sama dengan waktu zaman kemerdekaan Indonesia. Itu panitia persiapan pembentukan partai Islam. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kemudian akhirnya terbentuk di Lugdodo, akhirnya alhamdulillah mempercayakan kepada Bapak Abdullah Hemahua, ya, yang memang dulu kita menginginkan partai yang terdahulu partai Islam yang pertama yang punya suara besar. Akhirnya
diberikan kepada Pak Bela Mahmud. Pak Bela Mahmud ternyata sebagai Dewan Syuro memberikan menunjuk rekan saya Pak Mak Yani sebagai ketua. Ternyata teman PPPI, ulama dari PPI tidak sepakat karena namanya PPI ini adalah partai dakwah, partai Islam. Diharuskan kalau bisa ketuanya adalah seorang ulama yang bisa menyatukan umat. Ini separit ini ada kriteria di situ. Baik. Datanglah beberapa ulama kita ke sana, ke rumah beliau ya, termasuk saya juga sempat hadir itu. Beliau tidak mau sama sekali, sampai sekarang juga keluarganya masih tidak mau kerjaan, ngapain mau itu di partai. Kan beliau selama ini dulu tidak betul-betul perjuangannya itu ya betul-betul bikin sekolah. Nggak terlalu, Pak Ismar, jadi artinya jika kemudian polisi menemukan beberapa bukti, termasuk juga menyebutkan bahwa ini menjadi wadah baru bagi anggota JI, Partai Dakwah dijadikan wadah baru, tanggapan Anda? Iya, ini sangat menyakitkan buat kita. Ini adalah suatu fitnah yang luar biasa. Proses pembentukannya saya udah sampaikan. Separi nggak terlibat di dalamnya. Ini ulama-ulama lain loh yang membentuk ini. Oke, saya ke Pak Beni terlebih dahulu, Pak Ismar. Pak Beni, ada sejumlah nama yang kemudian cukup mengejutkan begitu ya posisinya sebagai anggota Komisi Fatwa. Kemudian juga tadi Pak Ismar menjelaskan posisi Pak Farid Ogbah. Nama-nama ini cukup familiarkah dalam tanda kutip dalam pengungkapan kasus terorisme dalam JI? Saya ingin menyampaikan dulu tentang aturan ya, prosedur penanganan masalah terorisme ini yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Zaman saya dulu, begitu ditangkap ada masa 7 hari, itu dilakukan pemeriksaan awal. Itu masa penangkapan. Memang belum didampingi oleh pengacara. Setelah itu masuk ke penahanan, baru didampingi pengacara. Dulu juga sama, sering dikomplain. Kami juga sering dikomplain. Pak, ini kok nggak boleh didampingi? Oh, ini masih masa penangkapan. Setelah selesai 7 hari, langsung didampingi pengacara. Kebetulan dulu saya memeriksa salah satu yang sekarang ditangkap juga oleh Densus, itu salah satu anggota Dewan Syuro, sama 7 hari penuh kami periksa, kemudian baru hari berikutnya datanglah pengacara, kemudian mendampingi. Nah untuk sekarang setelah revisi ini kan kalau tidak salah 14 hari, kemudian bisa diperpanjang menjadi 21 hari. Ini memang diperlukan karena di masa itulah proses untuk menggali informasi, menggali jaringan, dan sebagainya. Jadi menurut saya keberatan-keberatan tadi bisa nanti diajukan melalui forum pra-peradilan dan sebagainya. Nah, pengalaman kami menangani kasus DI, kebetulan kami juga studi S3 disertasinya tentang ini. Kami melihat organisasi ini diatur dalam dulu namanya PUPJI, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah. Di sana dinyatakan organisasi ini tajim siri, artinya organisasi rahasia. Jadi pola komunikasinya, interaksinya, rekrutmennya, semua itu rahasia. Sehingga satu dengan yang lain kadang tidak mengenal, tidak tahu apa yang dilakukan di Jawa dengan apa yang dilakukan di Sumatera. Mereka tidak saling mengetahui antar wakalah, antar mantiki dan sebagainya. Karena itu memang aturan organisasi. Nah, pengalaman kami juga dulu sering dapat komplain, protes dan sebagainya. Namun saya yakin Densus ekstra hati-hati dalam hal ini. Sampai dengan keputusan menangkap pasti bukti sudah cukup. Nah, tentunya nanti setelah ada pendampingan pengacara, barulah nanti semua bisa dibuka, kemudian dokumennya apa, saksinya siapa saja, karena toh ini nanti akan digelar di sidang pengadilan. Nah, oleh sebab itu kami sendiri mempelajari karena kami juga dosen. Jadi saya lihat perkembangannya sangat signifikan dibanding yang dulu. Kepemimpinan para Wijayanto yang ditangkap tanggal 29 Juni 2019, dokumen yang disita, saksi tersangka yang ditangkap, sudah menjelaskan semua tentang
bagaimana pola rekrutmen, sistem pendanaannya, kemudian bagaimana mengirim anggota ke Suriah, kemudian bagaimana membangun bisnis yang legal, kemudian bagaimana membangun bengkel senjata dan sebagainya, itu semua sudah terungkap. Bahkan sebagian sudah disita. Nah, penangkapan kali ini adalah rangkaian penangkapan dari penangkapan mulai 29 Juni 2019. Nah, diantaranya di sana ada Abu Rusdan, itu pernah dulu kami yang meriksa kebetulan. Itu anggota Dewan Syuro. Pak Beni, tentunya, izin. Saya ingin menyela sedikit karena ini untuk memberikan gambaran begitu ya bagi masyarakat awam, karena tadi Pak Beni juga menyebutkan bahwa ada masa ataupun waktu selama 7 hari untuk menjalani pemeriksaan tanpa didampingi pengacara. Dengan begitu cepatnya naik status menjadi tersangka, gitu. Apakah memang prosedurnya seperti ini atau bisa mungkin dijelaskan gambarannya, Pak Beni? Ya. Sekali lagi kami sampaikan, dalam kasus ini saya yakin pihak Densus ekstra hati-hati. Karena sangat sensitif. Sehingga kalau tidak punya bukti yang cukup kuat, itu saya yakin belum berani menangkap. Nah, ketika sudah berani menangkap, saya yakin sekarang digugat pra-peradilan pun, saya yakin sudah berani menghadapi. Karena bukti-buktinya sudah ada. Sekali lagi, kenapa berbeda dengan kasus lain? Kalau narkoba kan 3 hari. Nah, kalau teror dulu 7 hari, kalau sekarang 21 hari. Kenapa? Karena masa penangkapan itulah biasanya tidak serta-merta mereka mau terbuka. Kami pernah menghadapi 2 hari itu bungkam, tidak mau bicara sama sekali. Baru hari ketiga mulai. Oleh sebab itu dalam rangka mengungkap jaringannya, ini perlu waktu. Maka akhirnya diaturlah dalam undang-undang bahwa perlu masa penangkapan yang lebih lama. Dari 7 hari akhirnya menjadi 21 hari. Oke, baik. Saya ke Pak Ismar kembali. Pak Ismar, tadi Anda memberikan beberapa argumentasi begitu ya, membantah keterlibatan Pak Farid begitu dalam JI. Sudah berapa lama Anda mengenal sosok Pak Farid? Karena kemudian banyak statement yang juga menyebutkan bahwa pengungkapan kasus ini juga adanya keterangan dari 28 terpidana ataupun anggota JI. Baik. Bu, saya kenal beliau itu memang sudah cukup lama, kurang lebih tahun, kebetulan beliau membuat pesantren di dekat rumah saya. Ada namanya pesantren tinggi Al-Islam. Ya. Kemudian kami ikut awal-awal ngikutnya gitu, kurang lebih tahun 2005-2006 lah ya. Tahun 2000 berapa? Mohon maaf, sempat terputus. 2005 atau 2006. 2005-2006, oke, baik. Iya. Kami mulai bolak-balik pada masjid baru, hampir sholat, ya. Akhirnya alhamdulillah kita tetangga-tetangga banyak lah yang ikut kajian beliau, karena apalagi waktu itu masih jarang ya, masih kurang. Makanya kita berani paham betul ya bahwa beliau itu apa pekerjaan beliau. Ya, beliau itu kalau dari subuh keluar dari rumahnya, sebelum sholat subuh beliau udah pergi ikut kajian masjid. Ya, ngisi di mana? Pokoknya kadang di Mabes dulu, kadang ngisi di Mabes Polri, di PT IKA. Beliau sampai dapat itu juga, dapat macam penghargaan saya lihat kemarin di rumahnya. Terus ibu-ibu ikut kajian dimanapun, beliau luar biasa. Pulangnya itu kadang sampai jam tengah malam. Keliling aja. Dulu masih naik motor, terus sekarang mungkin sudah anaknya mengantar pakai mobil ya. Baik. Kita tahu lah beliau itu orang yang tawadu. Apalagi Ustadz Zain An-Najah, ya, Dr. Anu dan Dr. Zain An-Najah itu belum terlalu lama beliau selesai dari Kairo, pulang ke sini itu kurang lebih tahun 2007 kalau Ustadz Anu kalau nggak salah. Ya, kalau Ustadz Dr. Zain malah lebih belakangan lagi. Baik, di rentang waktu ini Pak Ismar, apakah Anda mendapatkan informasi Pak Farid pernah berangkat ke Afghanistan untuk keperluan tertentu? Kalau itu saya belum paham gitu ya. Kalau itu mungkin tahun berapa kira-kira. Kalau memang ada keberangkatan ke
Afghanistan dulu juga kan pemerintah kita malah sampai ada bantuan-bantuan juga ke sana, ke Afghanistan waktu itu yang melawan Soviet kalau nggak salah ya. Kalau itu mungkin ini kan saya baca dengar di koran di pemberitaan itu disampaikan ada seperti itu, tapi selama ini beliau nggak pernah ucapkan, tidak pernah sampaikan ke kita. Yang kita tahu beliau pernah keluar negeri lama itu kurang lebih 2 tahun itu beliau jadi imam, dan itu bisa dicek di salah satu masjid di Sydney ya. Di Sydney beliau lama sebagai imam di sana. Kemudian beliau adalah belum lama ini juga diundang oleh presiden. Oke, nah Ya, sebelum berbicara mengenai itu, kita juga melihat bagaimana di Instagram dihadirkan fotonya pada tahun 2020 lalu bertemu dengan Presiden Jokowi. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, masih bersama saya mantan penyidik Satgas Anti Teror Polri, Beni Mamoto, dan kuasa hukum Farid Ogbah, Ismar Syafruddin. Pak Ismar, kita lanjutkan tadi sempat menyampaikan cerita pada saat Pak Farid bertemu dengan Pak Jokowi tahun lalu. Ceritanya seperti apa saat itu, Pak? Iya, pada saat itu beliau diundang karena beliau sebagai salah satu. Pak Ismar? Oke, baik. Komunikasi kita dengan Pak Ismar mengalami gangguan. Saya ke Pak Beni. Pak Beni masih bisa mendengar suara saya di studio? Masih. Oke, baik. Pak Beni, tadi saya sempat menanyakan juga kepada Pak Ismar mengenai pertemuan yang dilakukan oleh Pak Farid pada tahun lalu bersama dengan Presiden Joko Widodo, karena memang saat itu juga mewakili jajaran Persaudaraan Muslimin Indonesia. Berbicara mengenai infiltrasi, kemudian apa yang terjadi saat ini menimbulkan kekhawatiran. Ada penyusupan secara jelas terhadap organisasi keagamaan, kita sebutkan saat ini mungkin adalah MUI karena salah satu tersangka adalah pengurus begitu, dan juga partai. Tudingan partai kemudian menjadi wadah aksi-aksi terorisme ini, kemudian apakah dikuatkan dengan adanya temuan ini, Pak Beni? Menurut rilis yang disampaikan oleh Divhumas Polri demikian, tetapi sekali lagi ini akan lebih detail lagi ketika nanti ada pendampingan oleh pengacara saat dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nah, dalam kaitan ini saya sampaikan bahwa JI itu organisasi rahasia, tanzim siri, sehingga memang dilatih untuk bagaimana menyusup, bagaimana menyamar. Sebagai contoh begini, kami membaca buku 400 halaman, itu inti strategi yang dibuat oleh para tersangka ini. Di situ diatur bagaimana cara membangun jaringan di bidang pendidikan, di bidang logistik, di bidang transportasi, bagaimana membangun jaringan global dengan kelompok-kelompok yang ada di luar negeri. Saya membaca ada kemajuan yang sangat signifikan dibanding strategi yang dibikin saat PUBG. Itu sangat sederhana, hanya berapa puluh lembar. Kalau ini 400 lembar, kami coba baca satu persatu dalam konteks studi. Kami melihat betul-betul komprehensif dan dibuat oleh orang yang cukup berpengalaman. Kita semua tahu bahwa Pak Rawijayanto selaku Amir itu memang background-nya adalah HRD satu perusahaan besar di Jawa Tengah, dan S1 teknik dari salah satu perguruan tinggi. Nah, pengalaman bisnis itulah yang kemudian dia memanage organisasinya itu betul-betul profesional. Pola rekrutmennya bagaimana, kemudian pihak mana saja yang perlu disasar, itu sangat-sangat bagus. Oleh sebab itu dalam rangka membangun kewaspadaan untuk mencegah infiltrasi, maka menurut kami perlu edukasi publik dalam hal ini membaca kembali buku intisari tadi untuk supaya nanti ini bisa disosialisasikan karena sudah begitu banyak yang terekrut. Saat ini yang ditangkap kan baru pentolan-pentolannya saja. Bagaimana dengan anggota yang di bawah dan sebagainya. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap ketiga tersangka ini
2 tahun, kita tahu itu adalah masa pandemi. Dari kajiannya Pak Beni, Anda melihat pada saat ini apakah memang lebih masif, strateginya lebih intensif, atau seperti apa Pak Beni? Yang pertama tentunya bagaimana sampai dengan para Wijayanto tertangkap, itu dari tahun 2003 tidak bisa tertangkap karena memang orangnya jago lah untuk bersembunyi dan sebagainya. Nah, selama rentang waktu itulah dia sudah bangun jaringan yang luas. Kemudian sudah bangun organisasinya yang lebih profesional. Sehingga ketika dia tertangkap serta-merta berturut-turut Densus melakukan penangkapan. Tidak peduli sedang COVID, terus dilakukan upaya penangkapan karena memang serius ancamannya. Contoh, ratusan anggota sudah berangkat ke Syria. Sebagian mati di sana, sebagian sudah pulang. Ini kan potensi ancaman yang sangat besar. Oleh sebab itu kami mengapresiasi pihak Densus yang dengan cepat bisa mengungkap bengkel senjatanya di mana dan sebagainya. Karena para Wijayanto ini pernah belajar cara membuat senjata di Filipina Selatan. Dan dia membawa mesin itu pulang ke Indonesia. Oke, baik. Saya ke Pak Ismar, sudah tersambung kembali. Komunikasi kita sudah terdengar suara di studio, Pak? Ya, udah. Oke. Banyak tadi poin yang disampaikan oleh Pak Beni, tapi saya ingin Anda kembali melanjutkan tadi penjelasan pada saat kunjungan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Baik, Bu. Ini perlu kita ungkapkan juga bahwa beliau diundang pada saat itu bersama dengan teman-teman dari Farmuti, ya, bersama mendampingi Ustadz Usama Hisham. Dan beliau diminta untuk memberikan nasihat kepada Presiden, ya, ada 5 beliau sampaikan itu, termasuk masalah perekonomian, masalah bagaimana berlaku adil, ya, dan banyak hal beliau sampaikan. Kemudian makanya beberapa kali juga kita bertemu dengan Pak Tito Karnavian juga pernah, ya, untuk dalam ada masalah kasus masalah umat dulu. Pada saat itu kita diminta memberikan masukan. Saya ikut bersama beliau. Baik. Dan beliau sering memberikan kajian-kajian juga ke beberapa di kepolisian, ya. Makanya saya juga bingung, kalau andaikan ini beliau dengan dianggap sebagai teroris umpamanya, ya, ini bisa mencoreng muka BIN juga ini, ya, bahwa teroris BIN gagal, ya, mengantisipasi seorang teroris masuk ke istana. Dan ini kan beliau betul-betul dianggap teroris, kan apa tujuannya menjadi teroris? Pasti kan ada hal-hal yang lebih besar lah gitu, ya. Tapi ini anehnya tanpa diketahui oleh BIN, umpamanya kalau ini betul-betul dianggap teroris, itu luar biasa kok bisa bertemu dengan presiden. Di istana lagi, bukan di luar loh. Ya, dipertemukan di istana. Ya, itu mungkin yang utama. Sama masalah partai ini, Bu. Ini harus jelaskan juga, ya, betapa sangat menyakitkan buat teman-teman kami di PDRI ini masalah ini. Tuduhan yang sangat keji dari teman-teman penyidik, ya. Saya pikir kemarin cuma lintiran media. Tapi teman-teman di Partai Dakwah siap untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk diperiksa? Bukannya siap lagi, malah kita akan melakukan tuntutan hukum malah, ya. Akan melakukan tindakan langkah-langkah hukum juga tentang masalah ini, tentang fitnah ini. Karena apa? Itu yang paling pasti, Bu. Setari itu bukan pendiri. Pertama, kedua, itu ada, saya ulangi lagi bahwa itu ada PPI, ya, panitia persiapan pendirian Partai Islam. Itu digodok itu, Bu. Lama itu, sudah setahun atau 2 tahun yang lalu itu sudah muncul. Setari belum muncul, belum tahu sama sekali. Nah, itu termasuk saya sempat dilibatkan di situ karena saya dulu di Partai PBB, ya, partainya Pak Yusril yang secara mendukung Pak Jokowi, ya. Saya adalah salah satu ketua advokasi juga di situ, wakil sekjen hukum dan HAM di situ. Kemudian beliau diminta. Tertarik diminta, pada saat itu beliau nggak mau sama sekali. Buat apa, kan selama dia bukan dari partisan. Baik, artinya Anda menjamin memastikan Partai Dakwah tidak ada kaitannya dengan kasus yang saat ini terjadi menimpa Pak Farid, dan kemudian termasuk masalah pendanaan di partai bisa dipertanggungjawabkan?
Malah partai sekarang kantor pun nggak punya. Ya, saya saya bersaksi kantor pun tidak punya. Andaikan partai ini punya dana, udah mungkin bagaimana? Mungkin tuduhan Anda itu sangat 1000% saya bisa bantah, ya. Saya bisa bantah. Makanya besok kami akan lakukan pertemuan dengan teman-teman di PDRI, akan mempersiapkan langkah-langkah hukum yang luar biasa ini kejinya ini. Ya, tapi terima kasih ini juga bagian dari untuk membesarkan partai dakwah kayak ini. Karena kayak diperhitungkan kayak ini, walaupun kita ini nggak ada sama sekali uang ya. Oke, langkah hukumnya apa nanti yang akan dilakukan? Langkah hukum yang akan dilakukan apa, Pak Ismar? Iya, bahwa yang hoax yang begitu besar disampaikan oleh pihak kepolisian kembali diulang lagi ya. Dulu kita masih ingat bagaimana Saracen, ya, dibesar-besarkan. Sampai sekarang apa itu Saracen? Nggak ada kan Saracen. Cuma betul-betul diheboh-hebohkan. Nah ini nilai partai luar biasa. Baik. Keji ini ya, menurut saya. Karena saya tahu persis, duit pun untuk di kantor, sewa kantor, udah nyari di mana-mana. Ya, nggak ada itu Pak. Makanya kalau kita partai dakwah dianggap teroris, subhanallah. Oke, Pak Beni. Ketawa saya karena jangankan itu, mungkin ada coba kalau di grup-grup aja, saya minta kalau bisa Anda masuk di grup-grup ini aja, PDRI. Bisa lihat mungkin bagaimana sumbangan, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Oke, baik. Dan itu jauh dari cukup. Baik, saya beralih dulu ke Pak Beni karena waktu kita terbatas. Pak Beni, bagaimana menjawab tadi yang disampaikan Pak Ismar, jika memang tuduhan yang disampaikan oleh pihak kepolisian betul apa adanya, artinya memang pihak intelijen kecolongan karena sosok seorang tersangka teroris bisa hadir di istana bertemu dengan Presiden Jokowi? Ya, yang pertama tentunya kami menghargai apa yang akan ditempuh oleh pihak pengacara, yaitu melalui jalur hukum, kemudian akan menguji dari sah tidaknya penangkapan, penetapan tersangka dan sebagainya. Saya pikir itu langkah yang tepat. Kemudian kedua, dalam konteks tadi, memang dalam beberapa kasus, salah satu contoh sajalah, yang namanya Zulkarnain, itu panglima askarinya JI, itu orang paling hebat. Saking hebatnya sampai paling lama tidak bisa ketangkep. Sejak bom Bali 1. Dia bisa menyamar sebagai orang yang memelihara bebek, menjual bebek, dan dia pernah bertemu dengan Kapolres. Kapolresnya nggak tahu siapa dia. Karena memang sedemikian hebat dia menyamar, kemudian tipikal orangnya tidak suka menonjol, low profile, sehingga ya itu terjadi. Ketemu, kenalan, Kapolresnya nggak tahu siapa dia. Setelah ditangkap baru tahu. Artinya memang anggota dari kelompok ini dilatih untuk seperti itu. Bagaimana strategi Tanjim Siri itu bisa dibaca di buku PUBG, itu betul-betul detail bagaimana implementasi sebuah organisasi rahasia, bagaimana pola operasinya, bagaimana para anggotanya itu mempedomani petunjuk-petunjuk yang ada di buku tersebut. Sebagai catatan bahwa buku PUBG ditemukan ketika Densus waktu itu menggeledah sebuah tempat di Laweyan Solo. Di situ ditemukan ribuan buku referensi yang digunakan oleh JI. Di antaranya ada buku tentang intelijen, tentang strategi pertempuran, kemudian beberapa buku-buku bahkan yang ada di instansi pemerintah itu juga ada di situ. Jadi memang kita tidak boleh underestimate bahwa mereka terus belajar, terus memperbaharui strateginya sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang. Oke. Kemungkinan strategi berkembang, adanya kamuflase menggunakan partai, mungkin saja begitu ya Pak Beni. Bagaimana kemudian pesan terhadap organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan? Kita melihat saat ini MUI lagi disorot, kemungkinan penyidikan masih akan terus berlanjut. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Ya, tentunya semua kita perlu hati-hati, dalam hal ini waspada juga, karena kita tidak tahu bagaimana pola operasi atau strategi yang
sudah dibangun, yang sekarang sudah terbangun, apakah lewat perguruan tinggi, lembaga pendidikan, ini juga jalan terus. Nah, oleh sebab itu perlu peran serta seluruh elemen masyarakat untuk waspada ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya langsung melaporkan ke aparat atau berkonsultasi dengan aparat. Baik, sebagai penutup Pak Ismar, apakah akan melakukan pra-peradilan, mengajukan pra-peradilan? Oke, kita mungkin dalam waktu ke depan ini mungkin pasti akan melakukan itu. Mungkin saya sedikit dulu sampaikan sedikit saja itu masalah proses penangkapan dan penahanan itu betul Pak. Untuk narkoba 3 hari, untuk proses tahanan lain 1 hari. Tapi itu tetap ada namanya hak manusia itu tidak bisa dilanggar. KUHAP itu tetap diberlakukan bahwa seseorang itu harus didampingi. Sampai kapanpun nggak akan bisa seseorang itu tidak bisa dampingi, ya. Makanya terjadilah namanya kayak Siono dibunuh, nggak tahu kemana disiksa. Itu sekarang bagaimana itu? Nah ini hal-hal seperti ini yang harusnya teman-teman dari penyidik supaya tidak ada kecurigaan gitu loh muncul di masyarakat bahwa hak asasi manusia itu tetap ada. Tidak, itu adalah hukum tertinggi Pak di dunia ini, ya. Nggak akan mungkin hak asasi manusia seseorang itu tidak harus dilanggar hanya karena untuk kepentingan kita yang bikin aturan-aturan. Tapi aturan itu juga saya tahu banget, saya sudah baca. Tidak menghilangkan hak seseorang untuk didampingi oleh pengacara, ya. Yang dibolehkan itu memang betul itu proses penangkapan. Penangkapannya itu sampai 21 hari. Tapi tidak menghilangkan hak seseorang untuk tidak didampingi pengacara. Itu masih tetap tunduk dan patuh kepada hukum acara, ya. Baik, keberatan ini bisa nanti disampaikan pada saat pengajuan pra-peradilan. Begitu ya Pak Ismar ya, ini nanti akan diajukan ya dalam proses pra-peradilan. Baik, terima kasih Pak Ismar, Pak Beni, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita tunggu bagaimana nanti selanjutnya kasus ini dan juga pengungkapan kasus ini secara lebih lengkap oleh pihak kepolisian. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.